Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan video saya ini mau host tour ke rumah abang saya ya. Kebetulan rumah abang saya ini rumahnya dekat rumah saya, jadi bersebelahan dengan rumah saya. Saya mau lihat tanaman-tanaman miaena juga yang ada di sini karena yang lainnya memang lebih banyak varietasnya ada di Holland Park yang di tempat abang saya juga membudidayakan tanaman ini, dan di sini mereka jadikan juga tanaman hias di rumah, jadi di dekor-dekor di depan rumah ini teman-teman sekalian. Miana yang ada memang dari banyak jenis. Dominan juga ada di sini miana ekor naga kuning, kemudian ini ada miana ekor naga merah, miana lidah api, kemudian miana yang lidah merah. Ini miana lidah api dan ini miana lidah merah, kemudian miana matahari. Jadi kalau yang miana matahari itu memang paling ini sekali dengan matahari, kemudian bentuknya juga seperti model sinar matahari ya kalau gambarannya. Kemudian ada miana urat merah ya. Miana urat merah ini banyak yang ada di sini maupun yang ada cadangan tanaman mereka yang ada di Holland Park. Jadi kalau miana yang lidah merah itu dia atau urat merah itu biasanya di sana ini disebut dengan iler. Jadi iler ini juga istilah atau sebutan lain dari miana di dalam penyebutan masyarakat Jawa. Jadi kalau seperti ini, jadi ada miana lidah merah, kemudian miana ekor naga merah. Dia rumputnya memang hampir bersamaan, cuma ada yang dominan tidak ada serat-serat warnanya, tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan miana ekor merah. Kemudian ada juga miana ekor naga kuning. Jadi kalau saya sendiri teman-teman sekalian suka lupa dengan nama-nama miana ini, cuman kalau dari abang saya ini dia menyampaikan kemarin cara merawat tanaman miana ini, katanya memang cukup mudah. Jadi dia biasa ditanam dengan media tanam. Nah, ini cucunya abang saya ini mau hafal Al-Quran ini, jadi dia duduk-duduk di sini. Kemudian teman-teman sekalian, miana ditanam dengan media tanah di dalam sekam bakar dan pupuk kandang. Jadi sekaligus saya mau host tour di sini, saya mau lihat-lihat apa-apa yang mereka sajikan di Lebaran nanti. Jadi saya ini kepoin ya, mau kepoin rumah abang saya dan kesiapan mereka. Tetapi yang memang akan jadi trending topik di tayangan video saya ini adalah tanaman miananya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya mau kepoin kesiapan di rumah abang saya itu apa mereka di Lebaran itu apa-apa aja yang lagi mereka prepare. Jadi saya lihat-lihat ini teman-teman sekalian. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Pasti kalau lagi buka puasa sebentar sambil menunggu Lebaran tiba, pasti ada yang udah mau icip-icip ya, mau rasa-rasa gimana rasa kuenya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya gambarkan lagi yang tadi tentang cara merawat tanaman miana. Jadi tanaman ini menurut abang saya itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dikembangbiakan, karena miana ini sebenarnya ditanam dengan media tanah. Kemudian bisa juga menggunakan sekam bakar dan pupuk kandang. Kemudian bisa diletakkan di tempat yang terkena atau bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Jadi sinar mataharinya harus cukup ya.
Kemudian ini tanaman menurut Abang harus diperbanyak dengan dapat diperbanyak dengan stek batang. Kemudian juga jika tanaman ini masih dalam pembibitan, sebaiknya ditanam tanpa media pupuk kandang agar batang yang di stek itu yang tadi tanaman miana itu tidak mengalami pembusukan. Kalau masih saat pembibitan sudah ditanam dengan media pupuk kandang, ya bisa-bisa itu steknya cepat mengalami pembusukan. Jadi itu sarannya. Kemudian agar akar miana ini dapat tumbuh, kita harus juga merendamnya dengan air. Dan kalau kita menginginkan ini, jadi itu yang pertama, satu, kalau kita menginginkan dia cepat tumbuh, kita merendamnya dulu dengan air. Dan jika kita menginginkan tanaman miana ini cepat rimbun, kita juga harus rajin-rajin, ya jika ada kesempatan kita rajin-rajin mangkas, ya kita rajin memangkas batangnya untuk kita lihat nanti apa hasilnya, ya. Jika miana ini telah tumbuh tinggi, kita rajin-rajin memangkas batangnya. Jadi saya ini sore-sore menjelang buka puasa mau lihat-lihat, ada juga sebenarnya ada miana batik, ada miana yang tanaman hias iler itu. Jadi sebenarnya cuman penyebutan aja di masyarakat Jawa, tetapi pada umumnya miana ini dia punya varietas yang banyak, punya jenis-jenis tanaman yang banyak. Dan kemudian ada lagi yang saya lupa teman-teman sekalian, itu penyampaian Abang yang juga penting. Jika batang itu telah dipangkas, bisa digunakan kembali untuk kita stek batang dengan merendamnya terlebih dahulu dalam air. Kemudian kita bisa langsung ditanam dalam tanah seperti itu. Jadi itu sebenarnya beberapa kiat untuk kita memperbanyak tanaman miana, karena tanaman miana ini sebenarnya sepintas lalu kita melihatnya tanamannya itu mudah diperbanyak, tetapi kalau kita juga tidak punya hobi atau kita tidak punya kegemaran untuk memperbanyak tanaman ini, maka tentu saja kita tidak bisa melihat tanaman hias seperti ini ada di depan rumah. Karena tanaman miana ini kan dulu orang mengenalnya hanya sekedar tanaman herbal. Kalau kita batuk, kita ditumbuk, dicampur dengan madu, ditambah dengan lada secukupnya, kemudian kita peras untuk dijadikan obat batuk. Namun sebenarnya miana ini banyak yang bisa digunakan untuk berbagai macam, atau bisa dijadikan potensi tanaman hias di rumah. Dan omong-omong soal harga miana ini, ya teman-teman sekalian, lumayan lah, bisa nambah-nambah isi kantung. Karena miana ini dia dalam ukuran sedang aja, yang tingginya cuman 10-15 cm itu, dengan wadah atau media yang sederhana dijual itu bisa sampai dengan 50 atau sampai lebih dari 50-an. Jadi bukan hanya harga medianya, tetapi tanaman miana itu cukup berharga loh untuk dijual, untuk dijadikan tanaman hias ataupun dijadikan sebagai lahan bisnis. Nah, seperti ini teman-teman sekalian, ini yang ekor naga kuning. Dia mirip dengan miana matahari. Namun kalau kita melihat lagi varietas yang beberapa miana yang koleksinya Abang di Holland Park itu, memang kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tanaman hias seperti miana itu kalau dirawat, ya treatmentnya bagus, pasti dia akan perbanyakannya akan lebih banyak, lebih bagus di rumah juga. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa saya tayangkan sore hari ini menjelang buka puasa. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Ucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.